Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini. Wow, ini vibe-nya menyenangkan. Sejauh ini menyenangkan ya. Nih di reading terakhir itu aku melihat ada sesuatu tema yang agak berat gitu ya, terutama yang berhubungan dengan lihat di dasar deck kamu beruntung. Di reading sebelumnya terutama ada tema dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi ini aku melihat suatu progres, suatu kayak angin segar gitu, perlahan-lahan keadaannya berubah di bulan Maret ini ya. Karena apa? Lihat, ini ada good news is coming your way, kabar baik sedang dalam perjalanan, kabar baik yang kamu tunggu-tunggu, komunikasi dari orang-orang tertentu bulan Maret. Kamu akan melihat kayak ini sebuah hari yang baru, ini bulan yang baru, ini sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Vibe-nya seperti itu ya, ini sesuatu yang aku tunggu-tunggu ketika ini kayak dimulainya bulan Maret itu kayak sebuah angin segar gitu, kayak hari yang berbeda buat kamu. Pertolongan yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, mungkin sebelumnya um, kan aku bilang ya di reading sebelumnya tuh ada situasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin ada yang apa ya? Mungkin ada yang setelah reading itu mungkin ada yang putus, mungkin ada yang berhenti berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, atau mungkin ada yang merenggang nih hubungan tertentu yang mulai merenggang. Tapi nggak apa-apa, kan aku selalu bilang ketika kita berevolusi, bertransformasi sebagai individu, energi kita mau nggak mau juga berubah. Dan ketika orang-orang, situasi yang udah nggak match lagi sama itu akan mental dengan sendirinya ya. Jadi mungkin kamu agak sedih gitu kehilangan orang-orang tertentu yang udah terasa familiar. Tenang aja, memang tempatnya udahan gitu di hidup kamu. Dan nanti keluarga jiwa kamu atau orang-orang yang energinya lebih match sama kamu akan datang pada waktunya ya. Kalau mungkin sekarang circle kamu semakin mengecil, pertemanan kamu semakin dikit, nggak apa-apa, itu proses. Itu kan, aku bilang juga apa. Nih, ada komunikasi yang terputus. Bahkan mungkin ada argumen ya dengan hostilities di sini, ada argumen atau ada orang-orang yang nggak terima dengan perubahan kamu, nggak menerima dengan sikap kamu yang lebih mau memprioritaskan diri kamu, atau bisa jadi nih ada orang-orang yang memang apa ya, hobi gitu memancing keributan, hobi dengan suasana yang panas. Ini sebuah reminder aja buat kamu ya untuk hati-hati. Karena nggak semua orang happy dengan progres progres kita gitu. Ketika kita maju, ketika jadi orang yang lebih baik, nggak semua orang happy dengan itu. Makanya kayak aku selalu bilang, mau kita sebaik apapun akan selalu ada yang namanya hater, akan selalu ada orang yang nggak demen sama kita. Karena itu, nggak semua orang happy kalau kita berubah atau jadi orang yang berprogres. Tapi tenang, nih ada caring connection. Ini nggak cuma berbicara konteks hubungan romantis ya. Ini berbicara tentang orang-orang yang suportif sama kamu, keluarga jiwa kamu, dan bisa juga berbicara konteks hubungan romantis. Mungkin ya yang tadi aku bilang di awal. Ada hubungan-hubungan yang mesti kamu tinggalkan. Tapi tenang, kalau memang kamu ketemu, waktunya kamu ketemu dengan orang-orang baru, mau konteks hubungan romantis atau enggak, nanti semesta akan mempertemukan kamu orang yang kamu memang perlu ketemu pada waktunya gitu. Yang mungkin um, akan menemani perjalanan evolusi jiwa kamu. Ya, yang tadi aku dibilang, mungkin saat ini kamu nggak ngerti gitu kemana setelah ini. Atau mungkin kamu berpikir, aku seperti rasanya berjalan sendiri. Aku merasa kayak aku nggak tahu nih mau pilih jalan yang mana. Ya udah nggak apa-apa, yang penting gini, kamu harus tahu jalan kamu selalu dituntun, semesta akan bukakan jalan atau mempertemukan kamu dengan orang-orang tertentu kalau memang sudah waktunya ada pergerakan di hidup kamu. Dan dengarkan juga intuisi kamu ya, terutama dengan orang-orang tertentu. Kita bahas lebih lanjut. Oke, nih temanya buat kamu Five of Pentacles. Ini Five of Pentacles itu kan berbicara tentang kamu merasa sendiri, kamu merasa kondisi saat ini sulit, merasa sepi, merasa nggak ada yang mengerti, atau memang sebagian dari kamu mengalami kondisi yang berhubungan dengan dunia finansial kamu ya, kayak mungkin keuangan kamu lagi sulit, atau ada bisnis bisnis kamu juga lagi sulit gitu, ibaratnya lagi turun.
Tapi gini, Five of Pentacles itu berbicara kalau kamu merasa sulit, merasa kurang, merasa sendiri, itu lebih kepada energi mentalitas gitu. Bahwa kamu nggak pernah sendirian, bahwa keadaan sulit ini atau keadaan kurang ini sebenarnya nggak separah atau sulit yang kamu pikir. Karena aku mungkin pernah bilang ya di reading kamu bahwa pikiran kita itu sering bermain-main dengan ilusi, sering memikirkan hal-hal jauh lebih buruk dari keadaan yang sesungguhnya, sering memikirkan skenario-skenario yang gak perlu, memikirkan skenario terburuk. Nah, ini yang paling penting adalah perhatikan pikiran kamu ya. Ingat, pikiran kita itu suka mikirin hal-hal yang gak perlu, suka ngulang-ngulang skenario atau kejadian di waktu lampau yang sebenarnya udah gak perlu atau gak signifikan di waktu sekarang. Dan kalau misalnya pun ada kondisi yang sulit, yang beneran sulit ya, yang bukan hasil dari skenario-skenario di kepala kamu, jadi dengan Ten of Wands ini, pertama, 10 itu kan angka 10 itu kan sebuah angka completion ya. Satu siklus itu udah selesai, beban berat kamu akan berakhir, kerja keras kamu akan terbayar. 10 of Wands ini kan berbicara kalau misalnya kamu kerja keras selama ini, mungkin kamu juga perlu memberi waktu pada diri kamu untuk beristirahat, karena badan kamu itu bagian dari diri kamu, perlu dirawat juga ya. Temperance itu pelan-pelan. Kalau temperance itu muncul sebagai reminder untuk pelan-pelan, untuk nggak perlu ngebut. Kalau memang keadaan seperti tidak bergerak, ya memang menurut Tuhan, menurut semesta, keadaan memang bagusnya seperti ini. Ada yang perlu kamu lihat, ada yang perlu kamu evaluasi ke situasi kamu sekarang, orang-orang di sekitar kamu. Dan gini, kalau keadaan terasa gelap saat ini, semesta akan menyinari jalan kamu, akan menuntun jalan kamu, dan kamu tenang ya. Kalau aku tekankan, kalau keadaan seperti tidak bergerak, semesta meminta kamu, ada yang perlu kamu lihat dari situasi ini ya. Ini sebuah reminder kalau temperance itu muncul. Di dasar decknya ada Emperor. Emperor itu berbicara tentang ini, kamu yang pegang kendali atas hidup kamu, kamu pemimpin di hidup kamu. Apakah kamu sudah jadi pemimpin di hidup kamu atau kamu membiarkan orang-orang di luar diri kamu yang kamu dengarkan pendapatnya, yang selalu kamu kamu concern gitu apa yang mereka pikirin. Kalau cara kamu seperti itu, kamu yang memberikan kendali hidup kamu pada mereka. Oke. Yang menjadi tantangan kamu, Six of Wands. Di dasar decknya adalah King of Pentacles, stabilitas, sumber daya, reliable. Dengan Six of Wands jadi tantangan kamu. Kayak kamu berusaha bilang gitu sama orang-orang di sekitar kamu, sama dunia, coba lihat dong kerja keras aku, coba lihat dong usaha aku. Kamu kayak butuh validasi dari orang-orang di sekitar kamu, butuh validasi dari dunia untuk apa yang kamu lakukan, untuk apa yang kamu kerjakan. Padahal validasi itu, makanya di sini ada Five of Pentacles ya. Aku melihat bahwa sebagian besar dari kamu kayak menempatkan rasa berharga kamu pada validasi dari orang lain. Kamu memikirkan pendapat orang lain segitunya. Ya, ini sebuah reminder. Validasi itu dimulai dari diri kamu sendiri ya. Kalau kamu mengukur keberhargaan hidup kamu dari pendapat orang lain, ketika orang lain tidak memberikan pendapat seperti yang kamu, di situ dunia kamu terguncang. Tapi ketika kamu yang menakar hidup kamu, kamu yang berpendapat tentang hidup kamu yang ngasih standar, semuanya itu ada di tangan kamu. Kendalinya itu ada di tangan kamu, bukan di tangan orang lain ya. Jadi apapun yang terjadi di hidup kamu punya kendali penuh. Nih lihat, kayak King of Pentacles, kayak Emperor gitu. Dia yang pegang kendali di hidupnya gitu, bukan orang lain, bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya kan? Tower di dasar deck Magician. Dengan Tower gini ya, kalau misalnya ada sesuatu yang stagnan atau ada yang perlu berubah di hidup kamu dan kamu tidak melakukan perubahan yang dirasa perlu, semesta akan intervensi, membuat guncangan yang perlu sih. Kagetnya bisa kecil, bisa besar. Karena apa? Mungkin semesta mau merubah cara berpikir kamu, terutama ya dengan konsep diri kamu yang meletakkan validasi pada orang lain, pada sesuatu yang berada di luar diri kamu, supaya kamu belajar memvalidasi diri kamu sendiri. Karena apa? Sebenarnya kamu punya semua kapasitas yang kamu butuhkan dengan Magician di dasar deck gitu. Bahwa kamu bisa sebenarnya tinggal mensinkronkan hati dan pikiran kamu juga dengan action kamu. Ya, tapi kalau misalnya hati dan pikiran kamu melihatnya keluar gitu, butuh validasi dari orang lain. Gimana mau sinkron? Seperti itu ya.
Semesta akan menuntun jalan kamu supaya kamu sinkron hati, pikiran, action kamu. Tapi dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu memanifest sesuatu, kamu harus bisa melihat bahwa diri kamu berharga karena kamu berharga, bukan karena pendapat orang lain yang bilang bahwa kamu berharga. Tuh, dia mau keluar. Four of Pentacles. Ego, stabilitas. Semesta akan mengguncang stabilitas kamu atau mengguncang ego kamu ya, supaya ada yang berubah nih, perspektif kamu. Eight of Pentacles, membangun nih ya. Kalau dirasa perlu, semesta akan membawa kamu untuk memasuki sebuah perjalanan hermit di dasar deck tadi. Hermit itu perjalanan going inside gitu, melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Sama nih kayak Eight of Pentacles. Ketika kamu fokus dengan diri kamu, membangun diri kamu entah dari segi pekerjaan bisnis atau membangun karakter kamu, ketika kamu melihat bahwa diri kamu berharga, dunia realita kamu akan mengikuti apa yang terjadi, apa yang berubah di dalam dunia internal kamu, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya gitu, kalau kamu misalnya udah sadar, oh iya ya kayaknya benar juga deh, aku perlu ada yang berubah nih, dari cara aku berpikir, dari cara aku menilai diri aku, kamu gak akan terlalu kaget dengan si tower ini ya, dengan goncangan ini. Oke, kita tutup satu lagi. Tuh, lihat ya. Prosperity lies ahead. Kemakmuran, keberlimpahan, abundant, hasil kerja keras kamu sedang nungguin kamu. Tapi dimulai dengan ini. Kamu membuat perubahan dulu di dalam diri kamu. Karena Eight of Pentacles itu orang yang fokus sama dirinya, fokus sama apa yang dikerjakan. Dan dengan kamu fokus sama diri, kamu membangun apapun yang menurut kamu penting ya. Bukan menurut orang lain penting. Di situ semesta akan, nih, Six of Wands ini akan pindah di posisi blessing kamu, bukan di posisi tantangan kamu ya. Oke, itu yang perlu kamu perhatikan di bulan Maret ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.